Sejak tahun 2017 sampai 2022 ada hampir 200 triliun, lebih tepatnya 190 triliun uang Indonesia terbuang untuk judi online. Jumlah ini meningkat tiap tahun dan semuanya diserap bandar judi luar negeri untuk kepentingan bisnisnya, termasuk pencucian uang. Kamu kebayang gak sih gimana dampak ekonomi yang terjadi kalau 200 triliun ini atau 190 triliun ini dipakai untuk hal yang tepat? Tapi sayangnya, uang 190 triliun ini justru lari ke luar negeri karena judi online. Pemain judi online mayoritas masyarakat kelas bawah. Dari PPATK mengungkap ada 2,7 orang Indonesia bermain judi online. Ironisnya, 2,1 juta penggunanya justru adalah masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari pelajar, buruh, petani, ibu rumah tangga, hingga pegawai swasta. Buat masyarakat menengah ke bawah, judi jadi sarana untuk mengubah nasib, untuk jadi kaya. Padahal kemungkinannya cuma dua ketika lo dapat, antara lo dikasih sama bandar, atau kalau lo pengen kaya dari judi, lo jadi bandar. Tapi buat orang kaya, judi cuma jadi sarana hiburan dan dijadikan acara networking, kenalan sama orang baru yang nantinya hasilin proyek miliaran rupiah. Bukan untuk dapat untung dari judi, apalagi mengubah nasib. Selain itu, jumlah transaksi judi online di Indonesia tiap tahunnya terus bertambah. Penelitian Institute for Development of Economic and Finance melihat ada peningkatan jumlah pinjaman online atau pinjol berkaitan dengan aktivitas judi online. Dalam posisi kalah, biasanya pecandu judi akan terus main karena penasaran dan akhirnya mengajukan pinjaman online untuk melanjutkan judinya. Pajak judi online. Sebelumnya ada usulan ke DPR RI kalau judi online dipajaki, apalagi hampir semua negara ASEAN selain Indonesia meraup untung besar dari pajak judi, sembari memonitor ketat aktivitas ini. Contohnya saja Singapura yang meraup 43 triliun rupiah di 2022 dari pajak judi, setara 4% penerimaan negara tersebut. Namun hal ini masih jadi perdebatan dan belum menemui titik terang. Judi pernah legal di Indonesia. Dulu judi pernah legal di Indonesia, tepatnya pada masa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1967. Menurutnya, daripada judi dibiarkan liar, lebih baik dilegalkan dan bermanfaat untuk pembangunan Jakarta. Namun, kebijakan ini nggak berlaku lagi di tahun 1974 karena banyak memakan korban masyarakat miskin. Sebenarnya sejak tahun 2018, Menkominfo telah memblokir 800.000 situs judi online. Tapi, situs ini terus diproduksi ulang dengan nama baru. Dan kebanyakan situs ini berasal dari luar Indonesia, seperti Kamboja yang melegalkan judi tersebut.